Perkenalkan nama saya Rizal Tika Febrian, NPM saya 201000004. Dan saya dari kelas A dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Hajah Tutira SHMH. Sebelumnya mohon maaf jika layarnya nggak full karena jika di-fullkan selalu not responding, mohon dimaklum. Kita langsung saja ke pembahasannya, yaitu yang pertama ada pengertian hukum pidana, yang kedua ada hukum pidana menurut ahli, yang ketiga jenis hukum pidana, yang keempat fungsi hukum pidana, yang kelima sumber hukum pidana. Kita mulai saja ya. Pengertian hukum pidana. Apa itu hukum pidana? Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Yang kedua ada hukum pidana menurut para ahli. Menurut Profesor Muljadno SH, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengatakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dari F. Wirjono Projodikoro, hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Dari R. Susilo, hukum pidana adalah perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar UU hukum pidana. Dari Van Hamel, pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar sesuatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Yang ketiga ada jenis hukum pidana. Jenis hukum pidana dapat dilihat dari beberapa segi, diantaranya hukum pidana dalam arti objektif dan dalam arti subjektif. Hukum pidana objektif atau ius poenale adalah hukum pidana yang dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar hukum tersebut. Hukum pidana subjektif atau ius poeniendi sebagai aspek subjeknya hukum pidana merupakan aturan yang berisi atau mengenai hak atau kewenangan negara. Yang kedua ada hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material dan hukum pidana formil akan dijelaskan menurut pendapat ahli di bawah ini. Menurut Van Hamel, hukum pidana material itu menunjukkan asas-asas dan peraturan yang mengaitkan pelanggaran hukum itu dengan hukuman. Sedangkan hukum pidana formil menunjukkan bentuk-bentuk dan jangka waktu yang mengikat memberlakukan hukum pidana material. Menurut Van Hatum, hukum pidana material adalah semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan yang dapat dihukum. Hukum pidana formil memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diperlakukan secara nyata. Biasanya orang menyebut hukum pidana formil adalah hukum acara pidana, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara atau subjek hukum dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana umum. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja. Misalnya hukum pidana yang dimuat dalam bab 28 buku 2 KUHP tentang kejahatan jabatan yang hanya diperuntukkan dan berlaku bagi warga negara yang berkualitas sebagai pegawai negeri saja, atau hukum pidana yang termuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara atau KUHPT yang hanya berlaku bagi subjek hukum anggota TNI saja. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana tertulis adalah hukum pidana undang-undang yang bersumber dari hukum terkodifikasi, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dan bersumber dari hukum yang di luar kodifikasi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Itu hukum pidana yang berlaku dan dijalankan oleh negara adalah hukum tertulis saja. Karena dalam hal berlakunya hukum pidana tunduk pada asas legalitas,
Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 KUHP yang berbunyi tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah sebelum perbuatan itu dilakukan. Hukum pidana tidak tertulis adalah sebagai wujud dari keanekaragaman hukum adat Indonesia yang masih diakui sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Hukum adat pidana pada umumnya tidak tertulis. Hukum pidana yang dikodifikasikan dan tidak dikodifikasikan. Hukum pidana yang dikodifikasikan atau dalam bahasa Belandanya itu kodifikatie dalam hukum adalah hukum pidana tersebut telah disusun secara sistematis dan lengkap dalam kitab undang-undang. Misalnya kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP dan dan juga kitab undang-undang hukum acara pidana atau KUHAP dan kitab undang-undang hukum pidana militer atau KUHPM. Hukum pidana tidak terkodifikasi adalah berbagai ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi, UU Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan peraturan lainnya yang di dalamnya mengandung sanksi berupa pidana. Yang keempat ada fungsi hukum pidana. Fungsi khususnya itu hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan seorang dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam. Dan fungsi umumnya yaitu fungsi hukum umum pada umumnya untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Yang kelima ada sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana dibedakan menjadi dua, ada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis dan terkodifikasi misalnya KUHP atau UU 3 tahun 1991. Sumber hukum tertulis dan tidak terkodifikasi atau tersebar ke dalam peraturan perundang-undangan lain seperti UU korupsi, UU psikotropika, UU narkoba, UU pencucian uang, dan lain sebagainya. Sumber hukum tidak tertulis yaitu sumber pidana tidak tertulis tidak terkodifikasi adalah hukum adat. Dan sekian saja materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.